Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan dengan materi tentang bioteknologi. Perkenalkan, nama saya Parteksiana Tai dari Program Studi Biologi Terapan semester 1 di Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah bioteknologi. Pada abad ke-19, dengan penemuan mikrobiologi oleh ilmuwan seperti Louis Pasteur, pemahaman tentang mikroorganisme dan proses biokimia semakin berkembang. Pada abad ke-1970-an, kemajuan dalam teknik rekayasa genetik seperti cloning DNA dan teknologi DNA rekombinan memicu revolusi bioteknologi. Produksi insulin manusia dan vaksin rekombinan menjadi contoh aplikasi yang berhasil. Sejak itu, bioteknologi terus berkembang mencakup berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, dan lingkungan, serta menciptakan inovasi baru dalam pengobatan dan peningkatan hasil pertanian. Saat ini, bioteknologi memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Yang kedua, pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sel, atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Teknik ini seperti rekayasa genetik, kultur sel, dan fermentasi. Bioteknologi digunakan dalam berbagai sektor termasuk pertanian, kesehatan, dan industri untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Tujuan bioteknologi. Yang pertama, produksi obat. Memproduksi obat-obatan dan vaksin melalui teknik rekayasa genetik. 2. Pengolahan limbah. Menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan limbah dan menciptakan solusi ramah lingkungan. Ketiga, peningkatan produksi pertanian. Mengembangkan tanaman dan hewan yang lebih tahan hama, penyakit, dan kondisi lingkungan ekstrim. 4. Pangan. Meningkatkan kualitas dan nutrisi makanan serta mengembangkan produk pangan baru. Jenis bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merujuk pada teknik dan metode yang telah digunakan sejak lama untuk memanfaatkan organisme hidup dalam berbagai aplikasi, terutama dalam pertanian, makanan, dan kesehatan. Yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup, sistem biologis, atau produk biologis untuk mengembangkan atau membuat produk yang berguna. Berikutnya tentang manfaat bioteknologi modern dan konvensional. Yang pertama, bioteknologi modern. Bioteknologi modern memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, peningkatan produksi pertanian dengan menghasilkan varietas tanaman yang tahan hama, penyakit, dan kondisi lingkungan ekstrim melalui rekayasa genetik. Yang kedua, kesehatan dan pengobatan dengan memproduksi obat-obatan, vaksin, dan terapi gen yang lebih efektif dan aman seperti insulin rekombinan. Yang ketiga, pangan dengan pengembangan produk makanan yang lebih bergizi dan aman seperti fermentasi untuk menghasilkan probiotik. Manfaat bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional memiliki beberapa manfaat, yakni pertama, pertanian lebih produktif dengan menggunakan teknik seperti pemulihan tanaman untuk menghasilkan varietas unggul yang lebih tahan hama dan penyakit. 2. Produksi obat dengan menghasilkan antibiotik dan vaksin melalui fermentasi mikroba yang berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pengembangan biopestisida dengan menggunakan agen hayati untuk mengendalikan hama secara ramah lingkungan. Berikutnya tentang contoh bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Yang pertama kita lihat contoh bioteknologi modern.
meliputi yang pertama profil DNA, yang kedua cloning DNA, yang ketiga bayi tabung, yang keempat analisis gen, dan yang kelima antibiotik. Contoh bioteknologi konvensional, yang pertama tape singkong, yang kedua pupuk kompas, yang ketiga domba doli, yang keempat hidroponik, yang kelima tempe dengan menggunakan fermentasi, yang keenam jagung dengan menggunakan pemulihan tanaman. Dari beberapa materi yang sudah saya presentasikan, dapat disimpulkan dari berbagai aspek. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup. Bioteknologi adalah penerapan teknologi pada sistem biologis, organisme, atau bagian-bagian dari organisme untuk mengembangkan atau menciptakan produk. Ruang lingkupnya meliputi bidang pertanian, kedokteran, dan industri. Yang kedua, teknik utama. Beberapa teknik dalam bioteknologi termasuk rekayasa genetik, kultur sel, fermentasi, dan bioprospeksi. Teknik-teknik ini digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian, menghasilkan obat, dan memproduksi bahan baku industri. Yang ketiga, manfaat. Bioteknologi memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan ketahanan tanaman terhadap hama, pengembangan obat baru, dan pengolahan limbah yang lebih efisien. Jadi, secara keseluruhan, bioteknologi memiliki potensi besar untuk memberikan solusi inovatif terhadap berbagai masalah di masyarakat. Akan tetapi, perlu diimbangi dengan pertimbangan etis dan keberlanjutan.